Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada video saya kali ini, saya akan bagikan kepada kita semua hal yang menurut saya pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, ya, sebangsa dan setanah air, seiman dan sekalipun yang tidak seiman. Bagaimana perkembangan kasus atau peristiwa yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung soal adanya pembubaran ibadah yang dilakukan oleh seorang RT, ya kan? Katanya sih bahwa masalah ini sudah dinaikkan, ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya sedang diperiksa, ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan diproses secara hukum atau tidak? Nah, ini yang belum pasti. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya kembali mendapatkan berita, rupanya, ya, pihak gereja, yaitu pendeta dan jemaatnya, akhirnya sepakat untuk berdamai dengan Pak RT yang melakukan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Wow, ini tentunya pro dan kontra. Ada yang bilang, wow, kenapa berdamai aja, ya? Kenapa tidak ditempuh jalur hukumnya? Lalu mungkin juga ada yang bilang, inilah yang namanya kasih yang sebenarnya. Dan bagaimana kelanjutannya? Maka pada kesempatan ini saya akan tampilkan terlebih dahulu surat, ya, di mana ada pernyataan bahwa ada perdamaian antara, ya, pihak gereja dengan Pak RT. Dan ini dia suratnya teman-teman, ya. Dan saya akan bacakan kepada kita pada saat sore hari ini. Dan ini dia selengkapnya. Baik, langsung saja saya bacakan beritanya di sini dengan judul "Sepakat Berdamai, Ketua RT di Bandar Lampung minta maaf dan peluk jemaat GKKD". Oke, ini dari situs Lampung Geh. Kita akan bacakan seterusnya berita yang dituliskan di dalam berita ini, teman-temannya. Ini dia. Ketua RT 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, meminta maaf kepada jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD atas insiden persoalan yang terjadi pada hari Minggu 19 Februari 2023 yang lalu. Dia mengakui kekeliruan yang telah dilakukan dan menyatakan bahwa dengan tulus ikhlas meminta maaf kepada jemaat GKKD dan pihak yang merasakan dampak dari persoalan ini, khususnya bagi umat Kristiani atau pemeluk agama lainnya. Kedua belah pihak akhirnya saling memaafkan dan terlihat saling berpelukan. Dari hasil kesepakatan bersama, kedua belah pihak juga tidak menuntut apapun dalam bentuk jalur hukum baik perdata maupun pidana, namun menyerahkan proses hukum kepada pemerintah yang berwenang. Kesepakatan ini dilakukan saat kedua belah pihak, yakni Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD dan perwakilan tokoh masyarakat Lingsuh dipertemukan di Aula Kelurahan Rajabasa Jaya pada hari Kamis 23 Februari 2023 yang lalu. Adapun dalam pertemuan itu ada 6 poin yang telah disepakati secara bersama-sama dari semua pihak. Berikut secara lengkap isi kesepakatan tersebut. Yang pertama,
kami dari pihak Gereja Kristen Kemah Daud dan warga Lingsuh siap untuk saling menjaga toleransi, kerukunan umat beragama, dan keamanan bersama. Yang kedua, kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak menuntut apapun dalam bentuk jalur hukum, baik perdata maupun pidana, dan menyerahkan proses hukum kepada pemerintah yang berwenang. Yang ketiga, pihak masyarakat terkhusus Bapak Wawan dan pihak jemaat GKKD sudah saling memaafkan. Yang keempat, Bapak Wawan menyadari kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan dan menyatakan bahwa dengan tulus ikhlas dan meminta maaf kepada jemaat GKKD, pihak yang merasakan dampak dari peristiwa ini, wabil khusus bagi umat Kristiani atau pemeluk agama lainnya. Yang kelima, pihak jemaat GKKD dengan ini menerima permintaan maaf dari pihak masyarakat, khususnya dari Bapak Wawan Kurniawan. Yang keenam, pihak jemaat GKKD bila mana tidak menerima surat izin sementara penggunaan bangunan atau gedung untuk beribadah dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, maka surat ini batal. Izin permanen atau IMB rumah ibadah GKKD akan diproses. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Bandar Lampung, Purna Irawan, mengapresiasi atas kesepakatan bersama demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Kedua belah pihak menyadari bahwa segala sesuatunya memang ada kelebihan dan kekurangan karena keduanya saling memaafkan atas segala kekhilafan dan kekeliruan selama ini dan bersama-sama untuk dapat menjaga kerukunan, toleransi, dan harmonisasi, kata Ketua FKUB Bandar Lampung, Purna Irawan. Atas kesepakatan saling memaafkan itu, pihaknya juga berharap ke depan kerukunan antar umat beragama terus dijaga agar menciptakan suasana yang harmonis. Kita berharap bahwa dengan terwujudnya kebersamaan dan kerukunan yang saling menghargai ini, kita akan mampu untuk dapat saling menjaga kedepannya bahwa hak para agama memang hak kita semua. Akan tetapi tentu kita harus juga bersandar pada aturan-aturan yang telah ditentukan jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo menambahkan bahwa semua pemeluk agama dipastikan menginginkan kerukunan, kedamaian, dan suasana harmonis di tengah masyarakat. Karena kita semua menginginkan kedamaian, keamanan, dan tentunya membangun hubungan harmonis antar umat beragama yang mencintai agama yang kita yakini, ungkapnya. Oke, dan kita sudah mendengarkan bersama teman-teman. Tidak lagi banyak hal yang saya uraikan di sini. Yang jelasnya bahwa pihak gereja dengan Pak RT yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di hari Minggu yang lalu itu sudah sepakat untuk berdamai, ya. Dan ingat, tidak dituntut ya untuk dilanjutkan ke jalur hukum, baik itu perdata maupun pidana. Teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Apakah dengan adanya yang namanya kesepakatan untuk berdamai ini membuat nanti saudara-saudara kita yang ada di Gereja Kristen Kemah Daud aman, tidak ada gangguan, atau bagaimana? Tentunya tadi kita sudah melihat bersama ada kesepakatan-kesepakatan, ada 6 poin yang di situ ya yang menjadi permasalahannya. Bagaimana dengan
jemaat-jemaat di gereja yang lain. Kalau misalnya kejadian yang sama terulang atau terjadi di gereja-gereja yang lain, apakah cukup dengan hanya berdamai saja, lalu ditandatangani di surat di atas materai, atau bagaimana? Saya pikir masalah berdamai itu wajar. Itu ajaran yang diturunkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Tapi ingat, yang namanya hukum harus tetap berjalan. Ya, jadi sekalipun ada kesepakatan untuk berdamai, tidak lagi mempermasalahkan, ya, tetapi tetap saja biarlah jalur hukum tetap ditempuh. Apa yang sudah dilakukan oleh ketua RT adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia, dan menurut saya itu harus tetap ditempuh. Menurut saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman yang lain. Maka itu sebabnya pada kesempatan ini tentunya saya juga menantikan bagaimana pendapat atau komentar dari teman-teman semua. Oke, tulis komentarnya di kolom komentar di video ini. Sekian saja untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.